Di video kali ini saya mau kasih lihat iPhone 12 mini yang sudah digunakan selama 1 tahun lebih. Ini bukan review, ini lebih ke cerita penggunaan. Hai, saya Henkis Wijaya. Bersyukur sekali selama setahun penggunaan belum ada kejadian terjatuh yang parah. Jadi kondisi bodi masih mulus. Padahal lumayan jarang dipasangin casing. Selama ini saya cuma ada satu casing, hitam Dove. Enaknya 12 mini kalau dipasangin casing juga nggak berasa bulky. Sebenarnya saya lebih suka yang berwarna hitam. Tapi sejak awal pembelian memang sudah incar yang warna putih. Kenapa? Tujuannya sih supaya tidak ada drama cat terkelupas karena akan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan memang benar, asumsi saya kalau rangka bodi aluminium yang putih adalah warna mentah. Jadi memang tidak akan rontok warnanya. Belakangan ini saya melihat ada beberapa smartphone Android yang menggunakan desain kotak juga. Jadi saya menyimpulkan, selain layar yang bisa dilipat, desain kotak seperti ini juga sedang kembali menjadi tren. Desain flat memang cantik secara visual. Ada unsur retro yang kalau dilihat makin terasa keren. Meskipun begitu, dalam setahun pemakaian, saya selalu merasa bezel yang bulat kalau di genggaman itu punya rasa terkancing lebih baik dibanding model kotak begini. Lebih PW lah tepatnya. Bukan berarti yang kotak nggak enak digenggam ya. 12 mini punya dimensi yang lebih kecil dibanding saudaranya yang lain. Jadi dia masih termasuk HP yang nyaman di genggaman kok. Dengan ukurannya yang normal, kita punya kendali penuh di segala sudut layar hanya dengan satu tangan. Ya, si mini ini sebenarnya punya ukuran yang saya katakan normal. Kalau disamain dengan smartphone 4 atau 5 tahun yang lalu. Tapi kalau ditarik lebih jauh sekitar 10 tahun ke belakang, ya ini sebenarnya nggak bisa dibilang mini. Jajaran seri 12 sudah menggunakan layar jenis OLED, termasuk 12 mini. Jadi untuk visual yang ditampilkan adalah warna yang lebih gonjreng dan hitam yang lebih pekat. Layar masih 60 Hz, tidak jadi masalah. Transisi antar aplikasi rasanya tetap mulus kok. Kalau Anda datang dari iPhone seri 5, 6, 7, ataupun 8, pasti akan merasakan peningkatan dengan layar yang sedikit lebih panjang. Tapi kalau sebelumnya Anda dari HP yang berukuran phablet, mungkin perlu sedikit waktu untuk penyesuaian. Memang benar dimensi gawai ini terlihat kecil, tapi saya nggak pernah merasa kalau layarnya juga kecil. Karena layarnya tuh mengisi hampir keseluruhan tampilan depan. Kalau Pony, sekarang saya melihatnya itu sebagai sebuah identitas. Dari kejauhan pun orang sudah bisa mengira perangkat apa yang sedang digunakan. Balik lagi ke soal layar, dengan bodi yang ringkas dan layar yang mengisi setiap sudut, iPhone 12 mini menawarkan benefit berupa beban gadget yang lebih ringan. Ultimate kenyamanannya adalah saat dibawa nonton sambil rebahan. Betul, baterainya boros. Mungkin ini satu-satunya pemecah kesepakatan orang enggan untuk menggunakan iPhone 12 mini. Adalah masalah baterainya. Kesehatan baterai setelah penggunaan 1 tahun adalah 84%. Dan saya jadi tahu kenapa produsen ponsel hari ini membuat smartphone yang semakin besar. Tujuannya untuk mengisi ukuran baterai yang lebih besar juga. Supaya penggunaannya bisa bertahan lebih lama. Kalau memang setiap individu cuma dibolehkan punya satu smartphone aja, tentu, saya akan memilih smartphone yang lebih besar. Kembali lagi, ini soal selera. Saya penyuka perangkat compact, dan tidak suka mencampur adukan pekerjaan hanya dengan satu perangkat saja. Jujur, 12 mini bukanlah satu-satunya gawai utama. Untuk menutupi kekurangan baterainya ini, saya mengkombo Duo Mini kemana-mana. Untuk tugas komunikasi, sosial media, atau kalau lagi di jalan perlu buka Maps, saya mengandalkan 12 mini. Kalau untuk tugas editing, mengetik skrip, ataupun bermain game, saya lebih senang melakukannya di iPad mini. Dengan tugas kerja yang sudah diatur demikian, iPhone 12 mini bisa bertahan seharian penuh. Dan Anda tahu, semua jenis iPhone itu kalau hanya dalam kondisi standby, konsumsi daya baterainya itu nggak banyak. Irit banget. Seharian kadang nggak diapa-apain, cuma berkurang 3 atau 4% aja. Screen on time harian 12 mini ada di kisaran 5-6 jam. Dengan pola penggunaan yang sama selama setahun penggunaan dan kesehatan baterai 84% saat ini, sebenarnya saya tidak merasakan adanya penurunan yang signifikan. Sehari tetap hanya perlu dicas sekali.
12 mini punya chipset A14 Bionic fabrikasi 5 nanometer. Dan karena dia juga iPhone, dia juga monster. Merekam video footage? Bisa. Mengedit video simple untuk kebutuhan media sosial? Bisa. Dipakai untuk bermain game berat? Juga bisa. Ngebut malah. Asalkan bisa mentoleransi baterainya yang tidak seberapa ini. Dan lagi, penyebaran suhu panas pada iPhone 12 mini itu memang kurang baik. Panasnya menyebar hanya di sekitaran bodinya yang kecil ini. Oleh sebab itu, saya jarang menggunakan 12 mini untuk kerjaan berat. Lebih mengikuti pola kuno, sebuah ponsel adalah alat komunikasi. Kedengarannya agak disayangkan ya, punya mesin kenceng tapi jarang digeber. Ya, begitulah cara saya menikmati handphone compact. Tapi ada kalanya saat saya membutuhkan dia untuk kerjaan berat, saya senang, dia mampu. Setelah setahun penggunaan, saya mulai suka sama tongkrongan kameranya ini. Dia terlihat lucu. Wah, 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 wah. Tapi jangan meremehkan kameranya hanya karena dia kawaii. Banyak juga footage yang saya ambil menggunakan si mini ini. "12 mini punya kualitas gambar yang cakep banget. Ada 3 kamera, wide, ultra wide, dan kamera selfie, masing-masing 12 megapiksel. Dan ketiganya ini bisa mengaktifkan fitur night mode. Ini adalah hasil rekaman video menggunakan iPhone 12 mini di resolusi 1080-30 fps. Kemampuan maksimal pada kamera HP ini ada di 4K 60 fps. Hasil rekamannya bagus walau hanya menggunakan tangan saja. Dan saat sedang merekam, kita juga bisa langsung mentransisikan kamera dari kamera utama ke kamera ultra wide. Exposure dan warna yang dihasilkan kamera HP ini sudah matang banget. Rentang dinamisnya juga sangat luas. Warna langit biru masih tetap terjaga, dan objek pada wajah juga tidak kehilangan detail. Antarmuka dan operasi sistem pada iPhone ini masihlah yang terbaik untuk saat ini. Perangkat keras dan perangkat lunaknya itu saling bersinergi, menjadikan produknya powerful di segala sisi. Dan lagi, sinergi antar produk sesamanya juga ajaib. Ini sudah seperti ilmu sihir. Yang sering saya lakukan adalah, sambil di jalan bikin skrip, lalu saat pulang lanjutin skrip di iPad itu, sudah langsung terrefresh ke catatan terbaru yang kita ketik barusan. Dan sebenarnya ini adalah hal-hal kecil yang bikin betah menggunakan produk Apple. 12 mini juga sudah mendapatkan update terbaru iOS 16. Jadi masih banyak fitur baru dan segar yang bisa dicoba. Punya umur software yang panjang, menurut saya, penggunaan iPhone juga harus berjangka panjang. Dengan catatan, jangan mudah tergoda dengan produk keluaran terbarunya. Saya anggap semua sudah tahu kalau iPhone 12 mini juga sudah siap dengan teknologi 5G. Saya mungkin hanya akan menyorot fitur yang sering saya gunakan, yaitu Face ID. Untuk buka Face ID, sekarang bisa dengan wajah bermasker. Sebuah peningkatan yang sangat-sangat baik. Ya, meskipun dalam beberapa kondisi, ada kalanya masih terjadi gagal. Lalu ada Assistive Touch. Fungsi utama fitur ini jelas, untuk mengurangi penggunaan tombol fisik. Saya suka sama fitur ini, sudah sejak dari iPhone yang bertombol home malah. Kemudian ada Shazam ID, fitur keren yang bisa mengenali judul lagu di sekitar. Terkadang saat mendengar sebuah lagu di area terbuka, lalu penasaran sama judul lagunya, tapi kita tidak tahu harus bertanya kepada siapa judul lagu tersebut. Fitur ini sangat membantu sekali. Belum lengkap kalau belum ceritain kekurangan si mini ini. Secara subjektif, kekurangan yang saya rasakan adalah ruang penyimpanan 64 GB. Setelah setahun penggunaan, saya merasa storage-nya ini terasa ketat banget.
Jadi harus rajin-rajin untuk bersih-bersih file yang tidak diperlukan. Apalagi kalau Anda yang senang bikin konten video, 64 GB bukanlah opsi yang bagus di era saat ini. iPhone 12 mini apakah sudah menjadi pilihan HP murah di akhir tahun 2022 ini? Sepertinya sudah, mengingat harganya yang sudah turun cukup jauh, bahkan hanya dalam setahun rilis aja, harganya turun hampir setengahnya dari harga rilis. Saya lihat marketplace memang ada banyak seller yang menjual dengan harga miring, tapi nggak menjamin ya, kalau perangkatnya bisa digunakan untuk jangka panjang. Apalagi sering terjadi hilang sinyal kalau lagi update OS terbaru. Lebih baiknya sih cari yang resmi aja, atau mungkin cari yang second tapi yang resmi. Perlu diingat kalau ukuran 12 mini ini tidak semua orang menyukainya. HP ini mungkin akan cocok untuk Anda yang memang sudah punya produk Apple seperti MacBook ataupun iPad dan butuh pendamping yang ringan dan compact. Ini bisa menjadi combo yang asik untuk dibawa jalan. Baik, segitu dulu cerita setahun penggunaan iPhone 12 mini. Kalau ada penyampaian yang kurang atau mungkin mau kasih masukan, kita lanjutkan di kolom komentar ya. Saya Henkis Wijaya, dan di belakang kamera ada Jimmy Chan. Kita pamit.